Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini itu adalah uji asumsi klasik. Ada dua yang dibahas kali ini, yaitu uji normalitas dan heteroskedastisitas. Tadi kan ada 4. Yang uji multikoliniaritas dan autokorelasi akan dibahas setelah UTS nanti. Nah, uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Nah, jadi tujuan utama dari uji normalitas untuk menguji apakah data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, syarat dari analisis regresi atau pengolahan data itu data harus berdistribusi normal. Begitu pula nanti ketika di berikutnya ada uji beda. Nah, itu juga harus lolos uji normalitas ini. Nah, jadi tujuannya uji normalitas untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini kata kuncinya. Silahkan dicatat mengenai hal itu. Bagaimana cara untuk menguji apakah data tadi berdistribusi normal apa tidak? Nah, dalam uji normalitas ini ada beberapa metode. Yang pertama ada Kolmogorov-Smirnov. Ini yang sering digunakan dalam rumpun ilmu ekonomi. Ataupun yang lain juga sering menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau metode yang paling terkenal. Kemudian ada metode Lilliefors, Spearwilk, Piplot, dan chi-square. Nah, itu. Kalau Lilliefors ini hampir sama seperti Kolmogorov-Smirnov. Ya, yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini yaitu adalah menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau Piplot ini berupa grafik. Yang mana ini saya persepsikan pula, kalau grafik itu kan berupa gambar. Antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda. Nah, bisa berbeda pemahamannya. Apakah titik-titiknya itu membentuk garis lurus apa tidak? Apakah titiknya tadi menyebar apa tidak? Nah, antara satu individu dengan individu lain bisa saja berbeda penafsirannya. Nah, kalau berupa Kolmogorov-Smirnov ini berupa angka. Sehingga udah pasti kalau kurang dari sekian berarti normal, kalau lebih dari kurang dari sekian tidak normal, kalau lebih dari sekian normal. Nah, seperti itu. Maka lebih jelas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, dasar pengambilan keputusan Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini dilihat dari nilai p-value-nya. Ini nilai p-value ada di bagian ini output dari one sample Kolmogorov-Smirnov. P-value adalah signifikansinya ini. 0,619. 0,619. Nah, yang kita lihat adalah itu, 0,619. Bagaimana terkait dengan kriteria atau dasar pengambilan keputusannya? Nah, ini juga difahami atau dihafalkan. Jika p-value kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, tidak normal. Sedangkan jika p-value lebih dari 0,05, maka data residual berdistribusi normal. Nah, dari sini bisa kita lihat. Syarat lolos uji normalitas itu nilai signifikansi atau p-value-nya harus lebih dari 0,05. Nah, 0,69 ini harus lebih dari 0,05. Nah, contohnya 0,6 ini sudah lebih dari 0,05. Nah, seperti itu. Nah, kita akan menguji mengenai, nah kalau ini yang saya contohkan soalnya menggunakan data sekunder, yaitu dengan judul pengaruh leverage, free cash flow, profitabilitas, dan GCG terhadap manajemen laba. Nah, GCG adalah Good Corporate Governance. Jadi untuk menguji pengaruh, leverage berpengaruh apa tidak dengan manajemen laba, free cash flow berpengaruh tidak, profitabilitas berpengaruh tidak, dan GCG berpengaruh tidak dengan
manajemen laba. Nah, langkah pertama ini kan udah ada variabelnya. Nah, terhadap manajemen laba. Berarti variabel dependennya adalah MLB atau manajemen laba. Kita buat terlebih dahulu variabelnya atau bisa langsung kita kopas dulu baru kita buat variabelnya. Jadi tidak harus membuat variabel baru kopas data. Nah, misalkan ini. Kopas dulu bisa atau buat variabel lah. Coba buat variabel aja lah gitu. MLB left FCF Pro dan GCG. Nah, udah langsung aja, yang lainnya tidak usah dirubah-rubah. Nah, nanti kalau ketika di UTS saya berikan perintah untuk memberi memberi label berupa nama kalian, nah, itu nanti harus bisa di labelnya, tambahkan saja. Nah, ini Ctrl C. Kita paste di sini. Klik kanan, paste. Nah, datanya sudah ada. Nah, ketika sudah terinput datanya ini, langkah selanjutnya adalah untuk uji normalitas. Pertama, klik Analyze. Kita cari terlebih dahulu nilai residualnya. Nah, maaf, saya ulangi tipsnya atau langkah-langkahnya. Jadi langkah dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, langkah pertama adalah mencari nilai residualnya. Setelah itu dari nilai residual, kita gunakan untuk menghitung nilai Kolmogorov-Smirnovnya. Cara mencari nilai residual adalah klik Analyze, Regression, Linear. Klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian kita masukkan variabel dependent ke kolom dependent dan variabel independent ke kolom independent. MLB yang dependent, masukkan ke dependent. Left, FCF, Pro, dan GCG independent kita masukkan ke independent. Jadi dependent sudah masuk, independent sudah masuk. Langkah selanjutnya adalah untuk mencari nilai residual, klik save. Nah, untuk mencari nilai residual itu kita klik save. Kemudian di sini ada residual. Nah, ini residual, kita centang yang unstandardized. Kita centang unstandardized pada kolom residual. Nah, ini sudah tercentang. Jika sudah, klik continue dan klik OK. Maka nanti akan muncul. Nah, ini hasil dari outputnya untuk mencari residual. Ini tidaklah digunakan untuk output ini. Nah, tapi yang kita cari dari nilai residual itu adalah di bagian input datanya. Nah, akan ada variabel baru, res_1. Nah, ini adalah nilai residualnya. Nah, langkah selanjutnya dari uji normalitas, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample KS. Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kemudian One Sample KS. One Sample Kolmogorov-Smirnov, maksudnya seperti itu. Nah, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kemudian One Sample KS. Nah, kita masukkan unstandardized atau nilai residualnya. Nah, unstandardized-nya ini kita masukkan ke dalam test variable list. Nah, seperti ini. Kita masukkan unstandardized ke test variable list dengan tanda panah ini. Kemudian dipastikan, ini kan ada test distribution. Normalnya sudah tercentang. Biasanya dalam SPSS itu sudah tercentang test distribution normalnya ini. Karena tujuannya untuk mencari distribusi normal. Nah, mungkin nanti kalau pakai SPSS 25 atau berapa, bisa dipastikan itu sudah tercentang atau belum. Klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, bahwasanya dari hasil sampel Kolmogorov-Smirnov ini, nilainya adalah 0,6. 0,6 itu sudah lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Atau dapat disimpulkan bahwa